Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang di channel YouTube Kuria Kristen Batak Protestan Distrik 10 Medan Aceh. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anugerah dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, untuk memahami ayat ke-18 ini, mungkin bagi kita secara tidak langsung tidaklah susah atau tidaklah sulit untuk memahaminya, karena kita diajak untuk bagaimana mengasihi sesama kita. Dan itu sebabnya Ibu Bapak, kalau kita mengingat bahwasannya amanat agung, perintah atau hukum Tuhan yang paling mulia, yang paling utama yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ialah mengasihi sesama kita. Itu sebabnya Ibu Bapak, mari kita telisik dulu lebih dalam tentang apa sebenarnya tujuan dan makna dari Imamat 19 ayat 18 ini. Kalau kita berangkat dari kisah penciptaan Ibu Bapak, Tuhan sudah dan telah menciptakan dunia ini dengan kapasitas untuk menjadi sangat baik, dan kebaikan itu dipertahankan oleh tatanan yang telah Tuhan bangun dalam ciptaannya dengan menetapkan batas-batasnya. Contohnya antara terang dan gelap, antara bumi dan langit, antara lautan dan daratan. Namun ketika batas-batas itu dipertahankan, sehingga maka kita bisa merasakan kehidupan dan segala aspek kehidupan manusia itu bisa berkembang, dan kosmik ini juga bisa berjalan dengan baik. Namun ketika batas-batas itu dilanggar Ibu Bapak, maka kekacauan pun akan terjadi. Itu sebabnya Ibu Bapak, kalau kita melihat tatanan ritual kehidupan manusia itu mencerminkan dan membantu menjaga tatanan kosmik atau dunia ini berjalan dengan baik juga. Itu sebabnya Ibu Bapak, kalau kita melihat kehidupan para imam di dalam kitab Imamat ini, harus mampu membedakan kata kerja yang sama yang digunakan Tuhan ketika Tuhan memisahkan hal-hal di dalam kitab-kitab Kejadian, antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan antara yang najis dengan yang tahir. Bisa kita perhatikan nanti Ibu Bapak di Imamat 10 ayat 10. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak, para imam juga menjaga tatanan ritual ini yang mencerminkan tatanan kosmik dari Tuhan itu, bahwasannya Tuhan yang kudus bisa dan dapat tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Itu sebabnya Ibu Bapak, kalau kita melihat, kalau kitab Imamat ini seolah-olah mencerminkan aspek kehidupan para imam, tetapi hal yang menarik Ibu Bapak, kitab Imamat ini bukan ditujukan hanya kepada para imam, tetapi juga bagi seluruh jemaat, tetapi juga bagi seluruh orang-orang percaya, khususnya dalam pasal 17 sampai pasal 26. Itu sebabnya Ibu Bapak, kalau kita lihat di sini secara garis besar, kitab Imamat ini untuk menjaga aspek kehidupan, kekudusan, dan spiritual para orang-orang percaya. Itu sebabnya Ibu Bapak, terkhusus di dalam pasal 19 ini dan yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini, di sini kita menemukan ayat yang paling terkenal di dalam seluruh kitab Imamat, yaitu yang dikatakan pada ayat kita pada hari ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat Ibu Bapak, ketika ditanya apa perintah terbesar dari Yesus Kristus itu tadi, seperti saya katakan di awal tadi Ibu Bapak,
yaitu ialah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Itu sebabnya Ibu Bapak, apa artinya juga mengasihi sesama? Nah, jika kita mempertimbangkan konteks ayat ini, maka mengasihi sesama Ibu Bapak lebih berkaitan dengan tindakan daripada sikap emosional. Kita harus jujur dalam urusan bisnis kita. Kita harus jujur dalam apapun yang kita pentingkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menipu sesama kita Ibu Bapak, ataupun memfitnahnya. Dan ketika kita terjatuh dalam sebuah peradilan, maka kita juga harus melakukan penghakiman yang adil kepada sesama kita. Dan contoh lebih konkretnya juga Ibu Bapak, ketika kita memanen dari hasil ladang kita, jangan kita biarkan ladang kita itu kita panen sapu bersih tanpa kita menyisahkan bagi orang-orang asing yang membutuhkan dari hasil ladang kita itu. Singkatnya Ibu Bapak, kalau kita dipertanyakan dengan bagaimana mengasihi sesama, itu seperti mengasihi diri sendiri, berarti Ibu Bapak yang perlu kita hidupi, yang perlu kita artikan, mengasihi sesama itu tidak hanya menahan diri kita dari menyakiti sesama manusia. Bukan hanya membatasi diri kita Ibu Bapak untuk tidak menyakiti sesama kita manusia, tetapi juga bagaimana kita harus menghendaki kebaikan bagi sesama kita manusia dan mengusahakannya untuk kita lakukan. Dan dalam konteks aslinya Ibu Bapak, di dalam kitab Imamat, istilah sesama mungkin merujuk kepada bangsa Israel, sesama bangsa Israel. Tetapi Yesus Kristus memperluas definisi tersebut. Di dalam Lukas 10 Ibu Bapak, kita tahu bagaimana Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kisah seorang Samaria yang baik hati. Namun bahkan dalam kitab ini juga Ibu Bapak, pemahaman yang lebih universal juga tampak jelas. Dan kita lihat Ibu Bapak, apabila ada orang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah engkau menindas orang asing itu. Orang asing yang tinggal padamu haruslah sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Jadi Ibu Bapak, kasihilah orang asing itu seperti diri kita sendiri, karena kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir, seperti yang tertulis di Imamat 19 ayat 34 sampai 33. Dan di sini Ibu Bapak, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah orang asing juga seperti diri kita sendiri, dan ajakan untuk supaya kita hidup kudus, menjalani kehidupan kita sebagaimana Allah itu juga kudus yang telah tinggal bersama kita. Dan Ibu Bapak dan Saudara terkasih, kitab Imamat ini lebih dari sekedar daftar aturan atau daftar ritus-ritus yang harus dilakukan orang percaya. Bukan hanya sekedar tentang hal demikian, tetapi di dalam kitab Imamat ini juga Ibu Bapak adalah sebuah kumpulan pernyataan teologis yang mendalam tentang bagaimana kehidupan kita orang percaya boleh hidup bersama dengan Allah. Hukum dan ritual itu didasarkan pada kenyataan tentang siapa Allah dan tentang siapa yang telah Allah panggil untuk kita, untuk menjadi kehidupan kita ini Ibu Bapak, kita persembahkan di dalam kekudusan Allah. Sebab apa Ibu Bapak? Sebab Dia adalah Tuhan Allah kita yang kudus. Dan satu hal yang penting lagi Ibu Bapak, kekudusan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita capai sendiri. Tentu saja, dan ketika kita mencoba melakukannya Ibu Bapak, kita sering terjatuh ke dalam dosa dengan bersikap kita lebih suci dari yang lain. Itu sebabnya Ibu Bapak dan Saudara terkasih, kekudusan itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita demi Kristus dan melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Ibu Bapak, ketika kita diperhadapkan bagaimana untuk
hidup kudus menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita harus bisa merasakan bagaimana Allah yang berkomitmen untuk menjadikan kita orang-orang yang ingin hidup bersama dengan Dia, untuk menjadikan kita menjadi apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, Ibu Bapa, kekudusan itu merupakan janji Allah yang tertanam di dalam perintahnya, sehingga Dia mengatakan, kuduslah kamu, kuduslah saya, kuduslah Anda, kuduslah kita semua. Itu sebabnya, Ibu Bapa, kekudusan itu ialah merupakan sebuah perintah sekaligus janji Allah bagi kita. Dan mempercayai janji itu berarti kita sudah mulai terbentuk menjadi umat yang Tuhan panggil. Kuduslah kamu, itu adalah perintah sekaligus janji, dan mempercayai janji itu berarti mulai terbentuk hidup kita ini, Ibu Bapa, mulai terbentuk menjadi umat yang Tuhan panggil untuk kita menjadi orang yang lebih kudus. Umat atau kita ini semua, orang percaya ini semua, Ibu Bapa, harus menjalani kehidupannya sehari-hari dengan kasih yang sejati kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, Ibu Bapa, untuk hidup di dalam kekudusan dan untuk lebih mengasihi sesama kita. Tuhan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau sudah menguatkan kami, supaya kami boleh mampu lebih mengasihi sesama kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Dan juga Tuhan, Engkau mengajak kami supaya seluruh aspek kehidupan kami ini kami persembahkan hanya di dalam kehidupan-Mu, untuk kami boleh menjadi kudus menjalani kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, kami yakin dan percaya kekudusan itu bukanlah yang kami gapai atau bukanlah kami yang raih melalui kemampuan kami sendiri, tetapi itu adalah merupakan sebuah perintah dan janji-Mu yang akan Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, di pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ini supaya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap melaksanakan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima doa permohonan kami ini Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.